Halo semua, balik lagi barengan saya Iksan. Ya, di tangan saya saat ini udah ada smartphone GT dari Realme nih guys. Nah, kalau kemarin itu saya udah buatin video nyiksa dari smartphone GT-nya Poco. Nah, di video kali ini saya bakal coba nyiksa smartphone GT-nya dari Realme. Nah, untuk unit yang saya pegang ini adalah unit di varian RAM 8GB dengan memori internal 256GB. Dan ini adalah varian tertinggi dari smartphone Realme GT Master Edition-nya. Dan kalau kalian tertarik buat beli smartphone ini tuh dibanderol di harga sekitar 5 juta kurang 1000 guys. Jadi kalau kalian berminat untuk beli smartphone ini, kalian bisa klik aja link yang udah saya siapkan di kolom deskripsi. Oke, di video nyiksa ini formatnya sama seperti di video nyiksanya smartphone Poco X3 GT kemarin ya guys ya. Dimana saya di sini sudah menyiapkan beberapa game yang kalian bisa lihat ya. Di sini akan saya coba untuk gunain rules yang sama, yaitu saya akan bermain game yang paling berat hingga ke yang paling ringan. Di sini ada game Genshin Impact, PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, Subway Surfer, dan juga Real Drum. Dan ya, di sini sebelum saya lanjutin ke video nyiksanya, saya mau coba kasih lihat ke kalian untuk settingan layar dari smartphone ini. Untuk settingan refresh rate-nya di sini saya udah set di settingan tertinggi, yaitu 120 Hz. Dan saya nggak pilih opsi yang otomatis karena itu akan menurunkan atau menyesuaikan aplikasi sesuai yang digunakan. Tapi di sini saya push aja atau saya maksimalin di versi atau di opsi tertingginya, supaya kita bisa tahu seperti apa performa dari smartphone Realme GT Master Edition ini secara maksimal tentunya. Oke, kemudian untuk settingan dari perekaman layarnya guys ya, karena di video nyiksa seperti di seri sebelumnya di versi Poco X3 GT maksud saya guys, di situ saya juga sambil melakukan mode perekaman layarnya, dimana di sini untuk settingan mode perekaman layarnya kalian bisa lihat sendiri. Untuk resolusi videonya di sini saya sudah setting di settingan tertinggi, yaitu 1080p 16 MB per second. Dan kemudian untuk laju bingkainya yang nanti akan dihasilkan dari hasil perekaman video layarnya, di sini saya sudah set di sekitaran 60 fps, dan ini adalah settingan tertinggi, dimana kalau di Poco X3 GT kemarin kalau nggak salah dia hanya mentok di 30 fps, tapi di Realme GT Master Edition ini bisa di set di 60 fps untuk hasil perekaman layar videonya. Nah, jadi misalkan kalian tertarik buat gunain smartphone ini untuk produktivitas kalian sebagai konten creator gamer, saya rasa ini cukup affordable banget buat kalian beli nih guys. Oke, untuk settingan layarnya udah saya tunjukin ke kalian. Sekarang saya mau coba tunjukin untuk kapasitas baterai sebelum kita gunain untuk bermain game atau sebelum kita siksa smartphone Realme GT Master Edition ini. Untuk kapasitas daya baterai yang tersisa sebelum kita gunain untuk bermain game ini di kisaran 89%. Dan seperti biasa ya, saya sengaja nggak gunain smartphone ini dalam kondisi prima ya, atau dalam artian dalam kondisi baterai 100%, karena kita bisa secara langsung melihat seperti apa performa baterainya ketika kita gunain untuk bermain game. Dan kalau kalian bisa lihat di layar ya, di sini untuk kapasitas daya baterainya sekitar 89%. Dan nanti setiap kita mainkan setelah satu game itu kita akan cek berapa konsumsi daya baterai yang digunakan. Nah, sedangkan selanjutnya di sini saya mau kasih lihat ke kalian untuk suhu dari smartphone ya guys ya. Suhu dari body smartphone Realme GT Master Edition ini kalau kalian bisa lihat untuk di bagian atas layarnya ini hanya di kisaran 34 derajat Celcius ya. Jadi cukup stabil, nggak ada peningkatan ke 35 derajat. Kalau di bagian bawahnya ini juga sama ya, di kisaran 34 derajat Celcius. Kalau di bagian bodi belakangnya ini ada di kisaran 35 dan 34. Di bagian bawahnya ini 34 derajat Celcius aja, bahkan 33 tuh guys. Jadi untuk suhunya ini normal ya, jadi belum terasa panas ya, karena memang belum saya apa-apain dari tadi. Dan ini kondisi ruangan ini tanpa AC ya guys ya, hanya ada kipas kecil aja nyala di belakang saya. Jadinya ini benar-benar pengujian dibuat sesuai dengan kondisi yang sesuai dengan penggunaan kalian lah, seperti itu guys. Oke, di sini selanjutnya saya mau kasih lihat ke kalian untuk multitouch testernya guys ya. Kalau kalian bisa lihat ya, di sini udah bisa 10, karena memang untuk layar si Realme GT Master Edition ini udah support dengan 10 sentuhan jari nih guys. Nah, kalian bisa lihat ya, dan untuk kecepatannya sendiri ini saya rasa udah sensitif banget ya. Nah, ini kalau kalian bisa lihat di sini secara kasat mata menurut saya ini refresh rate-nya ini sangat bermain sekali, karena terlihat sangat smooth nih guys di bagian layarnya.
Nah, mungkin buat kalian yang belum tahu kalau si Realme GT Master Edition ini sudah menggunakan chipset dari Qualcomm ya, seri terbaru yaitu 778 5G ya. Jelas kalau udah ada embel-embel 5G, smartphone ini memang sudah support dengan sinyal 5G tentunya, tapi kalau misalkan kalian berada di area yang sudah support dengan jaringan sinyal 5G. Nah, kalau kalian bisa lihat ya, kita bahas sedikit dulu nih guys. Di bagian belakang bodinya ini adalah berbahan leather ya, atau bisa dibilang adalah kulit. Tapi ya seperti dibilang kulit tapi bukan kulit gitu guys, jadi kayak kulit sintetis gitu yang feelnya ini benar-benar enak banget guys. Jadi buat kalian yang cowok-cowok suka dengan tampilan yang anti mainstream kayak gitu guys ya, yang nggak biasa kayak gitu, saya rasa smartphone Realme GT Master Edition ini cukup direkomendasikan buat kalian yang pengen tampil beda guys. Apalagi kalau menurut saya ini tampilannya memang benar-benar elegan banget sih, abu-abunya dan tekstur di bagian belakangnya ini guys. Nah, sekarang kita lanjut aja nih guys ya ke bagian video yang utamanya, yaitu video nyiksanya. Nah, di sini saya bakal coba buat masuk ke game yang pertama, yaitu game Genshin Impact tentunya. Nah, di sini saya nggak bakal skip videonya karena biasanya kalian tuh selalu menanyakan, kenapa bang kalau kalau saya loading game Genshin Impact selalu di skip, karena kalian tuh banyak banget yang penasaran seperti apa loading gamenya di game Genshin Impact ini. Nah, kalau kalian bisa lihat ya, tadi loading buka pertamanya itu bener-bener smooth banget. Oh ya, di sini saya lupa kasih lihat ke kalian ya soal recent apps-nya. Nah, recent apps-nya di sini cuman berjalan yang tadi udah kita buka aja nih guys ya. Nah, kalian bisa lihat recent apps-nya cuman ini aja. Nah, jadi nanti kita coba cek lagi ya setelah kita main apakah manajemen RAM-nya cukup baik atau enggak, seperti itu guys. Nah, ini kalau bisa lanjut ya, kalau kita bisa lihat untuk loading game Genshin Impact-nya nih guys. Jadi cukup cepet terlihat di sini ya. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya kalian bahas soal loading game di game Genshin Impact. Ya memang ini adalah game yang paling berat saat ini gitu guys. Nih kalian bisa lihat ya untuk loadingnya ini. Dan ngomong-ngomong di sini saya menggunakan jaringan sinyal WiFi ya guys ya, karena memang kalau misalnya menggunakan jaringan sinyal provider itu sering banget terjadi lag kayak gitu guys. Jadi nggak kurang maksimal ya. Jadi nggak optimal aja gitu kalau saya gunain buat di video nyiksa kayak gitu guys. Nah, ini kalau kalian bisa lihat ya, di sini kita bakal ngelanjutin misi yang terakhir di game Genshin Impact-nya. Tapi sebelum saya lanjutin, di sini saya mau kasih lihat ke kalian untuk settingan grafisnya dulu nih guys ya, di smartphone Realme GT Master Edition ini. Nah, ini bekas saya main tadi ya. Dan kalau kalian bisa lihat di sini untuk settingan defaultnya itu dia hanya bisa direndah aja 30 fps. Tapi karena ini adalah konten nyiksa atau video nyiksa, kita pasti set di settingan tertinggi dan 60 fps tentunya guys. Nah, jadi kalau misalkan nanti memang kerasanya udah kurang playable ya, tuh udah nggak playable lagi lah kayak gitu guys, kita bakal turunin ke settingan defaultnya. Jadi di sini saya sengaja ya buat setting di settingan tertingginya, yaitu dengan settingan tertinggi 60 fps. Dan di sini saya akan langsung mengaktifkan fitur mode GT di smartphone ini ya. Kalian bisa lihat ya, ini ada nama yang fitur mode GT untuk meningkatkan kembali performa dari smartphone ini, dan kemudian mengaktifkan fitur perekaman layar videonya atau screen recorder bawaannya nih guys. Nah, ya kalau kalian bisa lihat di sini udah muncul screen recorder bawaannya, dan sekarang kita tinggal main aja sekitar selama 10 atau 15 menit. Di sini saya mulai di kisaran jam 22.33 ya, atau bisa dibilang setengah 11. Jadi nanti bakal saya stop setelah waktu di bagian ini menunjukkan angka 15 menit seperti itu guys. Oke, sekarang kita lanjut aja untuk nyelesain misi yang terakhir nih guys. Ya, ini kita udah masuk ke dalam misinya nih guys ya, dan kita sambil ngobrol santai aja guys. Nah, sebenarnya smartphone Poco X3 GT ini Realme GT Master Edition nih guys ya. Memang karena sama-sama GT itu saya kadang masih suka salah sebut gitu. Ya, aduh, saya juga heran ya kenapa namanya itu harus mirip gitu ya, ada GT-GT-nya gitu guys. Tapi kalau di Poco X3 GT kemarin tuh dia GT-nya tuh inisial dari Go Turbo. Tapi kalau untuk Realme ini saya kurang tahu ya guys ya, atau mungkin saya emang nggak tahu gitu. Mungkin kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar ya, GT versinya Realme ini apa gitu guys. Oke, wah kita kena api guys. Terlalu barbar ya kita ya ternyata ya. Waduh, cepet banget berkurang. Ini kita coba kasih darah dulu ya.
Misinya sebenarnya sih biasa aja guys, cuman ya gitu tadi, kalau kita nggak biasa jalanin misi jadi kurang paham gitu ya, seperti apa storyline-nya. Kayak gitu guys. Cuman emang game Genshin Impact ini yang paling saya betain ya sebenarnya itu storyline-nya terlalu panjang guys. Dan kalau skip itu lama banget ceritanya itu baru bisa di skip. Dan nggak bisa otomatis cepetnya, harus kita tapping-tapping terus di bagian layar. Oke, kita lanjut ya. Fokus buat ke gameplaynya. By the name Signora. The fact that the Fatui can run amok across the 7 nations like they do is entirely because of the 11. We need to act quickly. Never heard of them. What are you lot doing here? Oh? And just how do you... Okay, alright, but I don't have the... The key is in here. Shall we try another room? Oke, jadi ini misinya tuh kita suruh cari orang ya guys ya. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat tuh anak panahnya banyak banget. Ini kita suruh nyari satu-satu ya. Nah, sekarang kita harus battle dulu buat dapetin jawabannya guys. Ya, kalian bisa lihat sendiri nih, kita battle ya. Ini kita gunain di settingan grafis yang 60 fps di tier tinggi tadi. Nah, kalau dilihat di sini untuk sementara ini masih cukup bagus ya guys ya. Dan sepertinya saya tadi salah membawa karakter ya guys. Harusnya saya nggak bawa karakter ini doang. Ada karakter favorit soal yang bisa kasih shield gitu guys, pelindung. Oke, di sini kalau kalian bisa lihat ya, di sini saya sudah melakukan atau bermain selama sekitar hampir 10 menit. Kalau kalian bisa lihat bar menit di bagian sini guys, di game Genshin Impact ini udah saya pakai sekitar 10 menit dan sekarang kita coba cek dulu ya guys, sekitar berapa derajat yang bisa dihasilkan smartphone ini. Dan luar biasa ternyata ya guys ya. Di sini smartphone Realme GT Master Edition bisa menghasilkan skor atau suhu di atas 45 derajat Celcius. Kita coba sekali lagi ya. Dan ya, nyatanya memang sekitar 48 derajat nih guys. Kalau kita cek di bagian bawah, ini jauh banget ya, timpang nih guys. Di kisaran 41 derajat untuk di bagian bawahnya. Sekarang coba kita cek lagi di bagian atas ini dan masih stay di 48 derajat Celcius. Wow, ini suhu paling tinggi yang pernah saya pakai ya guys ya, atau saya rasain di sebuah smartphone. Nah, kalau kita cek di bagian belakang, di sini di kisaran 46 derajat Celcius. Untuk di bagian kanan ini guys, kalau di bagian bumper kameranya justru sedikit lebih rendah, di kisaran 43 derajat Celcius. Kalau di bagian bawah di sini, ya kalau di sini standar ya, di kisaran 40 derajat Celcius. Dan coba kita cek lagi sekali lagi guys ya, penasaran, dan ya masih 48 derajat Celcius. Jadi ya sungguh luar biasa guys. Karena memang kerasanya sedikit hangat guys di bagian sebelah kiri ini ya. Di bagian layarnya terutama. Saya juga cukup terkejut dengan suhu panas yang dihasilkan ini guys. Karena memang kalau terus terang di Poco X3 GT kemarin dia nggak menghasilkan panas yang sampai 48 derajat kayak gitu guys. Bahkan selama 2 jam saya mainin itu suhunya masih cukup stabil di kisaran 45 derajat Celcius. Ada apa dengan Realme GT Master Edition ini guys? Kalian bisa tulis di kolom komentar, menurut kalian seperti apa? Karena kalau suhu panas menurut saya sudah mencapai sekitar lebih dari 45 derajat Celcius itu sebenarnya udah bisa dibilang overheating ya guys. Tapi ya oke, kita coba terusin main aja ya guys selama 15 menit. Dan di sini masih ke sisa ya sekitar 4 menitan lagi. Yuk kita lanjut aja game Genshin Impact-nya ini. Tapi guys, walaupun memang suhunya ini bisa dibilang
panas ya, nggak cukup lagi menurut saya. Ini panas memang ya kerasanya di sebelah kiri ini. Tapi performanya ini menurut saya luar biasa banget nih guys. Dimana biasanya sebuah smartphone yang udah punya kondisi suhu yang panas seperti ini, dia akan mengalami penurunan performa atau bahkan memunculkan lag yang cukup parah kayak gitu guys. Tapi di Realme GT Master Edition ini masih cukup stabil ya saya rasa, dan frame dropnya tuh nggak terlalu mengganggu jalannya permainan seperti itu guys. Ya, oke. Jadi ini misinya udah selesai guys, dan kebetulan yang untuk waktunya di sini pas banget 15 menit ya. Dan sekarang kita langsung back aja ke menu home screen ya. Dan sekarang kita cek dulu guys ya untuk kapasitas daya baterai yang digunakan. Tapi sebelum itu kita stop dulu ya untuk perekaman videonya. Di sini kita stop. Nah, sebelumnya itu saya mau coba langsung aja untuk ukur suhunya dulu nih guys, supaya biar nggak ada penurunan. Kita cek lagi ya. Kalau tadi di sekitar 11 menit kita pakai itu udah bisa nyentuh 48 derajat. Di sini kita tambah sekitar 4 menit lagi, atau bisa dibilang 15 menit bermain, berapa derajat yang bisa ditampilkan di smartphone Realme GT Master Edition-nya nih. Kita lihat sama-sama nih guys ya. 1, 2, dan 3. Oke, suhunya masih stabil di kisaran 48 derajat Celcius ya guys saya rasa. Dan kalau kita bisa lihat di bagian bawah ini masih cukup stabil juga di kisaran 41 derajat Celcius. Kalau di bagian belakangnya ada peningkatan guys, sekitar 45 derajat Celcius. Dimana di bagian bumper kameranya juga ada peningkatan nih guys. Nah, kalau di bagian bawahnya ini masih cukup stabil sama di bagian depan layar tadi ya, di bagian sampingnya atau di bagian bawah masih di kisaran 40 derajat Celcius. Dan bisa dibilang memang untuk di bagian layar ini guys, saya memang kerasanya udah cukup panas ya. Kalau kita bilang untuk dipakai buat main game itu agak sedikit kurang nyaman saya rasa guys. Oke, sekarang kita cek untuk kapasitas baterainya nih guys. Kalau tadi kita bisa lihat ya, untuk kapasitas daya baterainya itu di kisaran 89%. Sekarang kita coba lihat untuk dipakai main game Genshin Impact di settingan grafis highest atau tertinggi 60 fps selama 15 menit, berkurang berapa daya baterainya. Kita cek sama-sama. 1, 2, dan 3. Ya, berkurang di kisaran 9%-an nih guys. Jadi saya rasa cukup banyak juga ya menguras konsumsi daya baterai dari smartphone ini. Oke, sekarang kita setelah bermain game Genshin Impact, kita ke game yang selanjutnya. Oh ya, saya lupa nih guys. Aduh, saya lupa lagi nih ya. Untuk ngasih lihat hasil perekaman videonya nih guys ya, dari perekaman layarnya tadi. Nah, sekarang kita cek dulu ya seperti apa hasilnya setelah kita pakai main selama 15 menit tadi. Aduh, sorry guys, malam merekamnya jam segini ya, jadi agak linglung. Ini udah jam 11 malam sebenarnya, tapi ya udahlah karena punya waktunya jam segini. Oke, kita lihat ya untuk hasil perekaman layarnya di sini kalau kalian bisa lihat. Nah, kita geser-geser aja biar cepet. Oke. Kita cari yang pas battle tadi aja ya. Nah, ini. Oke, untuk hasilnya sendiri, kalau yang saya lihat di sini secara fisik ya, secara langsung ini tampilannya benar-benar memang 60 fps guys. Jadi mulus dan smooth banget di tampilan hasilnya ini, dan saya rasa nggak banyak terjadi frame drop ya, atau alias hasil perekaman videonya ini cukup lancar nih guys. Nah, kita lanjut lagi ke bagian yang paling banyak skillnya. Nah, di sini. Nah, ini untuk hasilnya saya rasa cukup baik ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir soal kualitas hasil perekaman layarnya dari aplikasi bawaannya di smartphone Realme GT Master Edition ini. Nah, kalau kita cek untuk rincian memori yang digunakan ya selama dipakai ngerekam 15 menit adalah sekitar 894 MB, dan saya rasa ini cukup bisa dibilang rendah ya guys ya kalau kita bandingkan dengan Poco X3 GT kemarin, yang dimana kalau kita pakai sekitar 15 menit buat pakai merekam layarnya itu bisa mengkonsumsi memori internal sekitar 2 GB-an guys. Jadi ya saya rasa ini udah cukup bagus banget ya, dimaksimalin banget untuk hasil perekaman layarnya ini. Dan oke, saya rasa udah cukup buat ngeliatin hasil perekamannya tadi buat game Genshin Impact. Sekarang kita coba main game PUBG Mobile di settingan apa ya yang kita bisa dapat di smartphone ini tentunya. Sekarang kita buka game PUBG Mobile-nya dulu nih guys. Ya, jadi guys sekarang kita udah masuk ke dalam lobby game PUBG Mobile-nya, dan sekarang kita langsung cek aja settingan grafis apa yang bisa kita dapetin di smartphone Realme GT Master Edition-nya nih.
Kita sekarang cek untuk settingan grafisnya nih guys. Nah, untuk settingan grafisnya kita bisa dapetin di SD High ya, waktu pertama kali kita buka. Dan selanjutnya apakah SDR? Iya, SDR-nya terbuka nih guys ya, di settingan SDR Ultra. Kalau untuk Ultra HD memang belum ya di smartphone Realme GT Master Edition ini. Bahkan di Poco X3 GT kemarin juga belum terbuka sepenuhnya guys. Jadi bisa dibilang ya masih cukup baik ya lah kalau untuk settingan SDR Ultranya sudah terunlock secara softwarenya seperti itu guys. Dan di sini saya bakal setting aja di SDR Ultra untuk settingan yang softnya guys ya. Dan oke, di video kali ini tapi saya sepertinya nggak memainkan game klasik ya guys ya, tapi saya akan mencoba buat mainin di game Team Deathmatch aja. Karena saya rasa untuk game Team Deathmatch itu banyak banget close combatnya ya dibandingkan untuk di game klasik yang rata-rata selama saya gunain itu kebanyakan mendapatkan musuh bot. Kalau nggak ketemu musuh sama sekali sampai akhir pertandingan seperti itu guys. Jadi di sini saya bakal coba buat mainin di TDM Arena aja ya tentunya, dan dipakai di map yang warehouse aja saya rasa ya. Oke nih Team Deathmatch di inventory maksud saya guys, bukan warehouse, sorry. Oke, sekarang kita klik start aja dan kita coba lihat performanya seperti apa. Ya, sekarang kita udah masuk ke dalam game Team Deathmatch-nya nih guys ya, dan kita coba aktifin dulu ya fitur gyroscope-nya di smartphone ini supaya kalian bisa lihat nilai sendiri gimana gyroscope-nya. Nah, ini kalau kalian bisa lihat ya, kalau dari penilaian saya ini memang nggak ada delay ya, bagus banget untuk gyroscope-nya. Tapi nggak tahu kalau misalkan untuk kalian yang mungkin sudah pro bermain game PUBG Mobile. Tapi sementara menurut saya ini nggak ada masalah ya untuk gyroscope-nya, dan kita langsung aja buat main game Team Deathmatch-nya ini guys. Oh ya, saya coba sambil merekam layar juga ya. Sorry guys, saya kelupaan lagi nih ya. Kita langsung aktifin juga mode perekaman layarnya. Oke. Sip. Mode perekaman layarnya sudah aktif dan kita lanjut buat main game Team Deathmatch-nya. Wah, langsung diserangin aja guys ya. Padahal udah tahu lagi setting-setting kayak gitu guys. Oke. Oke. Kita dapat kill ya. Ah, shit. Cukup mengejutkan ya guys ya. Oke. Kita lanjut aja buat kill. Oke, mana musuhnya? Oke, sial. Masih kalah cepet guys sama musuhnya. Kurang ke bawah. Saya tuh nggak pro-pro amat ya guys main game PUBG Mobile sebenarnya, tapi ya bisa lah gitu. Jadi harap dimaklum guys kalau misalkan kelihatannya gergetan gitu ya, mainnya agak cupu. Karena memang cupu sih. Oke. Saya juga sebenarnya nggak biasa pakai gyroscope guys, karena emang nggak setiap hari main ya saya main PUBG Mobile ini. Wah, sialan. Oke, nggak masalah ya. Tapi sejauh ini saya rasa cukup enak guys buat dipakai main game PUBG Mobile. Jadi nggak ada alasan kalau kalian main game PUBG Mobile di HP ini tuh nge-lag kayak gitu ya, nggak ada ya guys. Oh shit. Wah, skornya nggak kerasa udah 15-36 ya. Oke. Wah, sialan. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, kalau di game Team Deathmatch ini kita bakal mainin selama 2 game aja guys ya, biar cukup adil. Nah, di sini karena saya baru memainkannya sekitar 3 menitan, dan kita bakal coba sekali game lagi ya, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang optimal gitu ya guys ya untuk di game PUBG Mobile-nya. Sekarang kita mulai lagi untuk game yang kedua nih guys.
Oke, sekarang kita udah masuk ke game yang kedua ya guys ya. Dan oke, kalau kita ngomongin soal game yang pertama tadi, sama sekali nggak ada masalah ya dengan settingan grafis HDR Ultra-nya waktu kita pakai buat main game PUBG Mobile ini. Jadi buat kalian yang mau set di settingan grafis yang maksimal ya sambil untuk melakukan perekaman layar ini, saya rasa masih cukup bisa banget ya buat dipakai di smartphone atau bisa dimainin atau dijalankan di smartphone Realme GT Master Edition-nya ini. Oke. On point banget ya nembaknya. Sakit. Aduh, ampun, ampun. Oh, dia tahu guys. Wah, dia tahu guys. Ah, sial. Nembakin tanah. Coba kita pakai ngesot ya. Set, tuh mulus banget tuh. Gak ada masalah buat pakai ngesot juga. Ah, masih kalah cepet ya. Kurang on point gitu loh. Parah nih, kebantai terus ya 2 kali. Aduh. Cukup parah banget. 5-16. Killing spree for the red team. Loh, oh yang depan ini belum mati. Saya kira udah mati guys. Aduh, memang ya. Slow hand. Reloading. Kill. Oke, kita dapat 1 kill. Unlock dulu guys, supaya dapat kill. Mana musuhnya? Clear. Reloading. Expired. Oke, kita dapat kill lagi guys. Enemy down. Ayo, mau lempar bom ya? Mau lempar bom dia guys, nggak bisa kan? Kena dia. Oke aja lempar-lempar bom. Kill. Oke, nice. Waduh, on point banget ya grenade-nya ya. Ampun, luar biasa. Killing spree for the red team. Aduh, Victory. kalah guys. Oke, nggak masalah ya. Jadi kita udah selesai sekitar 2 game di game Team Deathmatch-nya di game PUBG Mobile ya. Dan sekarang kita, kalau kita lihat di sini, saya udah menyelesaikan sekitar 7 menit atau bisa dibilang 8 menit ya bermain game PUBG Mobile-nya di settingan grafis tertinggi yaitu HDR Ultra. Sekarang kita cek ya untuk konsumsi daya baterainya. Oh, sebentar, kita cek dulu ya untuk temperatur bodinya dulu nih guys ya sebelum turun. Nah, kita stop dulu untuk mode perekaman layarnya. Nah, di sini sekarang kita cek ya untuk suhu dari bodinya yang saya rasa ini bisa dibilang udah panas ya guys ya. Nah, kita cek nih guys. 1, 2, dan 3. Ya, di kisaran 46 derajat guys kalau di set ya. Tapi ini feel-nya menurut saya udah panas banget di bagian layarnya ini. Entah karena termometer yang saya gunakan ini error atau memang suhunya ini nggak beraturan guys, saya juga nggak tahu ya. Dan kalau kita cek di bagian bawah ini masih cukup stabil di kisaran 40 derajat.
Bagian bodi belakang juga masih stay di kisaran 45 derajat. Di bagian bodi belakang bawahnya ini ya masih stay di kisaran 40 derajat Celcius, bahkan udah turun di kisaran 38 derajat Celcius. Tapi terus terang guys, feel di bagian sini tuh memang selalu panas ya. Dan anehnya itu bener-bener panas banget gitu guys. Maksud saya sampai kerasa saya tuh kurang nyaman ya buat main di bagian layarnya ini. Tapi ya karena ini video nyiksa, bakal saya terusin sampai gamenya selesai guys. Oke, sekarang kita bakal cek dulu ya untuk konsumsi daya baterainya. Kalau kita lihat atau kita cek tadi di kisaran 80%, sekarang kita cek berapa sekarang sisa daya baterainya. Kita cek sama-sama, 1, 2, dan 3. Ya, berkurang 6% dipakai untuk main game PUBG Mobile di settingan grafis yang HDR ultranya selama sekitar 8 menit, guys. Saya rasa bisa dibilang ya nggak boros-boros amat lah ya. Masih bisa dibilang masih biasa aja, standar kayak gitu, guys. Dan ya, sekarang kita lanjut untuk ngecek hasil perekaman layarnya tadi. Nah, kita cek sama-sama nih, guys. Untuk hasil perekaman layarnya, kita coba lihat. Seharusnya sih lancar ya, aman-aman aja. Karena di game Genshin Impact tadi juga menghasilkan hasil yang cukup bagus banget guys. Nah, kalau kalian bisa lihat, untuk hasilnya ini memang benar-benar mulus banget guys. Secara kasat mata ya, saya langsung lihat direct ke layarnya ini benar-benar bagus, nggak ada masalah. Atau nggak ada penurunan apa ya, kualitas video dari yang sudah saya mainkan tadi. Ini benar-benar persis seperti yang kita setting tadi di 60 fps guys. Jadi kalau misalkan kalian gunain hasil perekaman videonya ini buat konten YouTube kalian, ini udah benar-benar cakep banget guys. Nah, jadi saya rasa oke ya untuk hasil perekaman layar videonya dari game PUBG Mobile-nya tadi. Nah, sekarang kita lanjut buat main game Free Fire ya guys ya. Kita coba buat main klasik ya, karena saya belum begitu paham di game Free Fire itu apakah bisa tim deathmatch juga seperti ini. Tapi ya nggak masalah ya, kita coba buat main satu game di game klasiknya tentunya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke game Free Fire-nya nih guys. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam lobby game Free Fire-nya guys ya. Dan kita sebelum main cek dulu atau lihat dulu ya settingan grafisnya buat main Free Fire-nya ini. Kita cek untuk settingan grafisnya udah otomatis bisa kita set di ultra, kita setting di high, kita setting di terang, dan kita setting di FPS tinggi atau high ya. Dan ini udah kita set untuk settingan yang optimalnya seperti itu guys. Ini untuk auto scale-nya saya matikan supaya nggak naik turun nanti skala prioritas dari settingan grafisnya seperti itu guys. Oke ya, untuk settingan udah kita set di rata kanan. Sekarang kita langsung aja coba buat main game klasik di Free Fire-nya ini. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam pesawatnya, tinggal terjun aja guys, dan kita langsung aja aktifin kita aktifin aplikasi perekaman layar bawaannya guys ya. Mode lagi ya, sampai belepotan nih. Oke, kita udah aktifin mode perekaman layarnya dan kita langsung aja lanjut buat main game Free Fire-nya guys. Oke, langsung kita lompat aja di bagian ini ya. Kita langsung ngebut biar kita nggak mati duluan guys, karena sebel banget kalau mati duluan ya harus ngulang lagi. Semoga nggak banyak yang terjun di sini ya. Aduh. Kita udah accelerate tadi. Ya, apakah ada yang turun juga di sini? Sepertinya nggak ada ya. Waduh, belum saya setting lagi ya untuk ininya, tombolnya. Biarlah apa adanya aja. Apa nih? Wow. Udah ada suara tembakan terdengar guys. Saya belum mendapatkan senjata. Apa yang terjadi saudara-saudara? Saya udah dapat senjata tapi senjatanya pistol doang nih guys. Saya tuh rasa ada yang nembakin tapi dari arah mana gitu guys.
Kita kalah guys. Males, ya udahlah. Kita langsung aja lanjut ya ke game yang berikutnya aja, nggak apa-apa. Di sini udah hampir 7 menit juga saya mainin game Free Fire-nya ini. Karena dari tadi musuhnya tuh pinter banget ngumpet tuh. Pantesan aja kayak gini guys. Oke ya, nggak masalah. Kita coba lanjut buat game berikutnya ya. Di sini kita stop dulu hasil perekaman layarnya. Sorry guys, karena game Free Fire itu memang agak sulit ya kalau dimainin, karena saya nggak biasa dengan kontrolnya yang saya rasa emang agak berat buat dikontrol itu, jadi harus banyak settingan di game Free Fire tadi. Tapi nggak masalah, yang penting kita udah mainin sekitar 7 menit tadi, saya rasa udah cukup ya buat dites di game di smartphone Realme GT Master Edition ini. Sekarang kita tes untuk suhunya. Di sini kita cek ya, suhunya di sini terbilang cukup ada penurunan ya, dari 48 turun ke 45, sekarang di kisaran 43 derajat Celcius. Kalau di bagian bawah di sini di kisaran masih di bawah 40 derajat Celcius. Di bagian sini masih di kisaran 42 derajat Celcius. Jadi masih bisa dibilang ada penurunan juga kayak di bagian depan layarnya tadi. Di bagian bawahnya di sini, nah di sini kalau kalian bisa lihat masih stabil di bawah 40 derajat Celcius. Dan oke, selanjutnya kita coba cek dulu untuk kapasitas baterainya atau konsumsi daya baterainya setelah kita main game Free Fire tadi. Di settingan tertinggi atau rata kanan selama sekitar 7 menit. Dari 74% menjadi sekitar ya 71% aja ya. Saya bisa bilang ya mungkin karena memang saya kurang lama ya main Free Fire tadi. Jadi di sini terpantau hanya berkurang sekitar 3% aja. Tapi nggak masalah ya. Saya rasa udah cukup lah untuk menggambarkan seperti apa performanya kalau kita pakai main game Free Fire tadi. Yang kalau bisa dibilang main game Free Fire saya rasa udah cukup lah ya. Udah cukup bagus banget lah bisa dibilang kalau kita mainin buat main game Free Fire. Jadi nggak ada kendala kayak gitu kalau kita main game Free Fire tadi. Sekarang kita lanjut untuk cek untuk hasil perekaman layarnya ini guys. Nah, ini memang agak sulit ya untuk main game Free Fire ini kalau kontrolnya masih berantakan seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ya, dia tuh kepotong layarnya guys. Nanti saya coba ya untuk nampilin lagi seperti apa. Apakah tampilannya masih terpotong seperti ini atau enggak kayak gitu guys. Ini kalau kita seret-seret, nah kalau kalian bisa lihat sendiri ya, untuk hasilnya ini benar-benar mulus banget guys. Karena kita udah setting di 60 fps tadi untuk aplikasi perekam layar bawaannya, dan juga udah kita set di resolusi tertinggi 1080p 16 mbps kayak gitu guys. Jadi saya rasa nggak ada masalah ya kalau kita pakai buat main game Free Fire ini. Sekarang saya lanjut ke game selanjutnya atau berikutnya, yaitu game Mobile Legends nih guys ya, dan saya bakal mainin sekitar 1 game juga. Ya, sekarang kita udah masuk ke dalam lobby game Mobile Legends nih guys. Dan sebelum kita main, kita cek dulu settingan grafisnya. Kita bisa dapetin settingan grafis di HFR yang tinggi doang nih guys. Wah, sayang banget ya. Harusnya menurut saya untuk settingan ini bisa mentok di settingan HFR Ultra. Tapi kenapa di game Mobile Legends ini masih terbatas di di HFR High ya, atau HFR tinggi aja nih guys. Sangat disayangkan sekali ya, game yang hanya bisa dibilang sekelas Mobile Legends belum bisa untuk di settingan rata kanannya guys ya, sayang banget ya. Tapi semoga di next update mungkin di Mobile Legends-nya atau di software Realme UI-nya bisa meningkatkan settingan grafis di game Mobile Legends-nya. Tapi nggak masalah, di sini saya bakal set di rata kanan ya, HFR High, dan kita coba tes buat mainin game ranked selama 1 game nih guys. Dan seperti apa performanya biar kita yang nilai sendiri. Ya, sekarang kita udah masuk ke dalam gameplaynya nih guys ya, dan langsung aja kita aktifkan aplikasi perekam layarnya nih guys. Oke, kita aktifkan guys ya. Nah, di sini saya menggunakan Hero Hellcard nih. Oke, kita set dulu ya kontrolnya supaya bisa mode tetap atau fix kayak gitu ya, biar nggak lari-lari. Kita setting dulu di posisi tetap. Oke, sekarang kita lanjut main guys. Nah, ini layarnya bagus ya, tajam, detailnya juga cakep, dan kualitas layarnya udah otomatis jelas. Ini warnanya bagus banget karena layarnya ini pakai panel AMOLED ya guys ya. Jadi udah bukan kaleng-kaleng lagi ya untuk panel layarnya ini. Super AMOLED, bahkan bukan AMOLED doang. Oke, kita jaga di bagian atas ya supaya nggak jebol ini turretnya. Sambil farming dulu guys. Udah lama nggak pakai Hellcard sebenarnya. Oh ya, by the way, di sini saya gunain kamera dari Poco X3 GT ya. Dan ini udah saya rekam hampir sekitar 1 jam, dan alhamdulillahnya
belum ada notif overheating di bagian kameranya ini guys ya, selama saya 1 jam pakai buat ngerekam video nyiksa ini. Oke, musuhnya sepertinya bukan kaleng-kaleng nih guys. Oh ya, ini feel-nya terus terang guys, selama beberapa game yang udah saya mainin barusan, untuk layarnya ini walaupun dia panas guys, sama sekali nggak nimbulin kesan kesat di bagian layarnya ini. Entah mungkin karena kualitas screen protector bawaannya yang bagus, atau memang tangan saya yang kurang berkeringat atau gimana ya guys. Tapi ya kalau misalkan feel-nya dibandingkan dengan Poco X3 GT kemarin, terus terang di Realme GT Master Edition ini jauh-jauh lebih enak ya guys ketimbang Poco X3 GT kemarin. Aduh, kalah. Saya kurang pede ya tadi, harusnya dilanjutin aja itu. Mati itu tadi harusnya. Oke, ini udah hampir sekitar 10 menit saya main game Mobile Legends ya guys ya. Dan sejauh ini sama sekali nggak ada frame drop dipakai main game Mobile Legends di settingan HFR High-nya guys. Jadi saya rasa masih cukup lancar buat kalian yang emang suka buat main game Mobile Legends sambil melakukan mode perekaman layarnya di smartphone ini. Dan oke, tapi sedikit yang saya notice ya guys ya, lagi-lagi memang untuk di bagian layar kirinya ini, entah kenapa walaupun suhunya tadi mengalami tren yang menurun ya guys ya, tapi saya rasa panasnya ini memang bisa dibilang sedikit mengganggu ya guys, kalau kita kelamaan menyentuh di bagian layarnya ini. Apalagi kalau kita geser-geser kayak gini nih, feel panasnya itu bener-bener kerasa banget guys. Tinggal kita push tipis-tipis aja di bagian sini guys. Oh, udah habis ini. Wipe out ya? Kita wipe out guys, kita berkorban ya. Harusnya sih menang nih. Nah, oke lah, nggak masalah ya. Walaupun di sini saya mati 5 dan ngakilnya 5 juga. Oke, ini mestinya menang sih, digebukin Lordnya. Nah, ini kalau kalian bisa lihat ya, ini ketahan Lordnya di sini. Oke, tapi kalau ngomongin selama permainan tadi ya, ini kalau kita lihat untuk mode perekaman layarnya menunjukkan waktu sekitar 13 menit atau 14 menit ya. Selama saya pakai main Mobile Legends ini enak ya guys ya, sama sekali nggak terjadi frame drop, bahkan saya gunain sambil melakukan mode perekaman layarnya. Jadi misalnya kalian suka bermain game Mobile Legends sambil melakukan perekaman layar untuk konten YouTube kalian, ini sangat bisa banget buat kalian beli. Lagi-lagi saya saranin ke kalian ya, karena slot SIM cardnya atau slot SIM tray-nya smartphone ini hanya mendukung dual SIM card saja tanpa kartu memori tambahan. Jadi kalian harus beli yang varian tertingginya dengan memori internal 256 GB kayak gitu guys. Oke, jadi di sini saya udah menang ya untuk main game Mobile Legends-nya, dan kita menyelesaikannya di kisaran waktu 15 menitan guys. Sekarang kita stop dulu untuk mode perekaman layarnya. Sekarang kita back ke menu home screen dan kita cek untuk suhu bodinya nih guys. Nah, untuk suhu bodinya ini mengalami peningkatan kembali ya, melebihi 45 derajat juga. Tadi terpantau 46 derajat. Di bagian bawah ini 41 derajat lagi ya, mengalami peningkatan lagi guys. Dan kalau di bagian belakang ini di kisaran 44 derajat juga, mengalami peningkatan kembali. Di bagian bawahnya ini ya masih stay di kisaran 39 derajat Celcius. Jadi lagi-lagi kalau untuk suhu panasnya ini muncul di bagian atas dari smartphone ini guys. Yang sejauh ini saya rasa memang sangat mengganggu ya guys ya. Jadi misalkan kalian mau beli smartphone ini buat nge-push main game, ya kalian pertimbangkan lagi dengan suhu bodinya ini guys. Nah, yang berikutnya di sini saya mau coba cek untuk konsumsi daya baterainya guys ya, selama kita mainin Mobile Legends di settingan HFR High-nya tadi selama sekitar 15 menit, mengurangi konsumsi daya baterai sebesar dari 70%. Kita lihat ya berkurang sekitar 7%-an ya guys ya dari 70% tadi, dan saya rasa ini cukup bisa dibilang lagi-lagi nggak terlalu boros juga ya bisa dibilang guys, karena kapasitas baterainya dari smartphone itu 4300 mAh. Dan sekarang kita cek untuk hasil perekaman layarnya tadi seperti apa nih guys. Oke, nah ini ya hasil perekaman layar videonya. Kita langsung aja cepetin ya, cari yang momen-momen memang banyak skill atau ya lagi crowded krusial gitu guys. Ini kalau kalian bisa lihat di sini saya rasa cukup krusial ya. Nah, dimana saya lagi ulti.
Nah, ini kita lihat ulangin. Nah, di bagian ini tuh. Ini bener-bener secara direct saya lihat layarnya ini bener-bener bagus banget guys untuk hasilnya. Sama sekali nggak ngecewain ya, walaupun kita push bener-bener push banget nih di video nyiksa kali ini. Hasilnya itu masih cukup bagus banget ya. Oke, jadi saya rasa untuk hasil mode perekaman layarnya di smartphone Realme GT Master Edition ini buat pakai main game Mobile Legends ini masih cukup aman kan, aman dan bagus ya guys. Dan saya rasa untuk game selanjutnya yaitu game Subway Surfer, karena game ini adalah game hanya untuk menguji apakah masih sensitif setelah kita gunain buat beberapa game tadi yang membutuhkan sensitivitas layar yang sangat mumpuni gitu guys ya. Dan kita bakal coba mainin game Real Drum berikutnya supaya kita cek seperti apa sensitivitas dari touch-nya waktu kita gunain untuk menyentuh bagian layar Realme GT Master Edition ini. Sekarang kita buka dulu Subway Surfer-nya nih guys. Ya, kalau di game Subway Surfer ini saya nggak melakukan perekaman layar guys ya, karena saya mau coba cek untuk sensitivitasnya aja. Dan kalau kalian bisa lihat untuk sensitivitasnya ini masih terbilang cukup aman ya guys ya. Nggak terlalu banyak terganggu maksud saya, atau mengurangi gitu ya sensitivitas layarnya setelah kita pakai secara terus-menerus buat main game tadi. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya untuk kualitas sensitivitasnya. Ini masih cukup lancar guys ya, walaupun layarnya ini bisa dibilang udah mengalami peningkatan suhu guys. Nah, kalau kita swipe di bagian atas ini juga masih cukup lancar guys. Tuh, di bagian yang paling panasnya ini ya. Nah, itu ya, kalian bisa lihat. Tuh, masih cukup bagus ya hasilnya. Nah, jadi aman guys ini untuk sensitivitas layarnya dari Realme GT Master Edition-nya ini. Jadi nggak ada delay-delayan kayak gitu ya, atau ghost-start-an kayak gitu. Oke, ini cukup aman banget guys. Asik lah. Oke ya, jadi saya rasa udah cukup ya buat ngebuktiin untuk sensitivitas layarnya dari game Subway Surfer tadi. Nah, berikutnya kita coba tes touch delay atau enggak dari smartphone ini menggunakan game Real Drum-nya guys. Oke. Ya, kalau kalian bisa dengerin dulu. Kedengaran nggak untuk tapping-tapping tangan saya ke bagian layarnya ini? Kalau di sini yang saya denger ini nggak ada delay ya guys ya. Tapi nggak tahu yang ketangkep di mikrofonnya seperti apa. Tapi jujur secara directly seperti ini nggak ada delay guys untuk bagian layarnya ini. Ya, jadi saya rasa ini aman ya guys ya untuk touch delay-nya dari maksud saya untuk sensitivitas sentuhannya dari Realme GT Master Edition ini. Selama saya pakai mainin game Real Drum-nya ini ya, walaupun ini secara tes casual aja ya guys ya, saya karena memang nggak terlalu bisa buat main game Real Drum ini, tapi secara overall, secara barusan saya coba ya untuk sentuh-sentuh di bagian layarnya ini sama sekali nggak munculin touch delay yang bikin nggak nyaman buat main game Real Drum-nya ini. Jadi saya rasa aman juga ya buat mainin game Real Drum ini setelah kita mainin beberapa game yang kalian bisa lihat sendiri ya. Ini adalah game yang bisa dibilang cukup berat untuk sebuah smartphone seperti itu guys. Oke, jadi guys, sebelum saya tutup video nyiksa kali ini, kita coba buat recap sedikit hasil dari pengujian smartphone Realme GT Master Edition ini di video nyiksa kali ini guys. Nah, kita mulai dari konsumsi daya baterainya dulu ya. Dari yang awal tadi sekitar 89%, ini berkurang atau tersisa 61% selama kita gunain buat main game hampir sekitar 2 jaman kayak gitu guys. Jadi ini berkurang hanya berkisaran sekitar 28% aja. Dan saya rasa ini cukup awet ya kalau secara total kita mainin
atau kita ukur buat sebuah smartphone yang memiliki kapasitas daya baterai yang cukup kecil, yaitu sekitar 4300 mAh. Tapi tenang, walaupun kapasitas daya baterainya ini tergolong cukup kecil guys, tapi kalian dibekali dengan fitur pengisian daya cepat sekitar 65 watt nih guys. Jadi super dart charge-nya itu memang benar-benar udah teruji cepet banget. Jadi dalam waktu hampir sekitar 40 menit kalian bisa mengisi daya baterai dari 0 sampai 100% guys. Karena saya udah membuktikannya sendiri ya, seperti apa kecepatan fitur daya cepat pengisian cepat dari smartphone Realme GT Master Edition-nya ini. Oke, dan berikutnya untuk beberapa hasil perekaman layar tadi selama kita mainin beberapa game juga, kalian juga udah menilai sendiri atau melihat sendiri seperti apa hasilnya, dimana menurut saya untuk hasil perekaman video atau perekaman layar videonya tadi ini benar-benar bagus banget dan cukup sangat bisa dibilang malah sangat layak sekali kalau misalnya kalian mau pakai untuk konten bahan konten kalian di YouTube tentunya ya, di channel YouTube kalian seperti itu. Dan untuk bagian layarnya ini meskipun bisa dibilang memang agak kerasa kurang nyaman ya, setelah hampir sekitar 1 jam saya mulai mainin game ini terasa panas sekali dan kerasa kurang nyaman waktu kita geser-geser ya di bagian ini untuk direct move-nya kayak gitu. Ini agak sedikit kurang nyaman karena suhu panasnya tadi sih guys. Itu aja yang mungkin kurang dari bagian layarnya ini. Tapi selebihnya untuk kualitas gambar ataupun dari tampilan dari refresh rate 120 Hz ini udah cukup bagus banget ya. Jadi saya nggak kecewa soal hal itu. Dan kemudian kalau kita bahas soal fitur mode GT-nya ini, saya rasa ini memang ada pengaruhnya juga untuk suhunya ini dari performa atau fitur mode GT-nya yang kita aktifkan tadi, karena dia meningkatkan kembali performa dari chipset Qualcomm Snapdragon 778 5G-nya ini guys. Nah, jadi saya rasa cukup segitu aja dulu ya guys kesimpulan soal smartphone Realme GT Master Edition-nya ini. Jadi sekali lagi kalau kalian mau gunain smartphone ini sebagai daily driver atau kalian mau gunain untuk bermain game, ini tergolong masih cukup layak ya guys ya, walaupun sekali lagi catatannya itu ada di suhu panasnya yang mencapai sekitar 48 derajat Celcius, dimana saya belakangan ini hampir jarang untuk menemukan sebuah smartphone yang bisa menghasilkan suhu temperatur body sampai 48 derajat Celcius tadi. Jadi itu aja ya guys kesimpulan awal dari saya soal smartphone Realme GT Master Edition ini. Nah, seperti biasa guys, sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan soal smartphone ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan berikutnya, sebelum saya tutup juga video ini, buat kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video nyiksa berikutnya.